Tutorial Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 12 dari 30 topik. Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia. Isi arti sila ketuhanan yang Maha Esa. Disediakan di channel Global Tutorial. Identitas nasional bukan hanya penting karena menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain, tetapi juga karena pertama, identitas nasional adalah hal yang mutlak dimiliki setiap bangsa agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia sudah dikenal oleh bangsa lain, maka bangsa Indonesia dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa Indonesia. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Identitas nasional tersebut bukanlah sesuatu yang muncul tanpa ada proses. Robert de Ventos mengemukakan bahwa munculnya identitas nasional tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor penting, yaitu pertama, faktor primer. Faktor primer adalah faktor yang mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sebagainya. Faktor kedua adalah faktor pendorong, yang meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi lahirnya angkatan bersenjata modern. Faktor ketiga adalah faktor penarik yang mencakup kodifikasi bahasa. Dan faktor keempat adalah faktor reaktif, yang berkaitan dengan memori kolektif bangsa Indonesia akan penderitaan, kesengsaraan hidup, serta semangat bersama di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Keempat faktor tersebut menjadi faktor-faktor penyebab munculnya identitas nasional Indonesia hingga menjadi seperti sekarang ini. Di antara beberapa identitas nasional yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah identitas nasional yang memiliki kedudukan paling penting. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang pentingnya kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional tersebut. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia yang beraneka ragam, memiliki sejarah serta prinsip-prinsip hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain pada umumnya. Salah satu faktor yang membedakan tersebut adalah Pancasila, yang menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting. Di samping menjadi dasar filsafat negara Indonesia, Pancasila juga berperan sebagai dasar negara, sebagai sumber hukum, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup, dan yang tidak kalah penting adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila adalah 5 asas atau 5 prinsip yang disusun BCR dasarkan nilai-nilai luhur kehidupan yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikat bersumber pada nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kesesuaian antara Pancasila dengan nilai-nilai luhur kehidupan yang berkembang di masyarakat tersebut menjadi alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa Pancasila adalah identitas nasional yang paling fundamental bagi bangsa Indonesia. Kenyataan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lama hidup dan mewamai kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut telah sejak lama menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Oleh karenanya sudah menjadi keharusan apabila nilai-nilai Pancasila kemudian dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi setiap warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengingat arti penting dan vitalnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut, uraian berikutnya akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembahasan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini akan terdiri atas 2 pembahasan utama, yaitu isi arti sila-sila Pancasila dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Isi arti sila-sila Pancasila. Pancasila, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia memiliki kedudukan penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa, menjadi dasar filsafat negara, sekaligus menjadi sumber hukum di Indonesia, dan menjadi ideologi nasional.
Mengingat pentingnya kedudukan Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami kedudukan Pancasila tersebut berikut dengan isi arti dari masing-masing sila Pancasila. Pemahaman yang benar tentang isi arti Pancasila ini menjadi modal yang penting bagi setiap warga negara di dalam mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari, khususnya secara subjektif. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isi arti Pancasila tersebut, pada bagian ini selanjutnya akan dibahas tentang isi arti dari masing-masing sila Pancasila yang akan menjadi landasan dan fundamen yang penting bagi implementasi Pancasila sebagai identitas nasional. Isi arti sila ketuhanan yang Maha Esa. Konsep secara lebih rinci tentang isi arti sila ketuhanan yang Maha Esa yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya. Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau causa prima. Sebab yang pertama adalah ada yang selama-lamanya atau abadi. Adanya merupakan keharusan, dalam arti mutlak, yaitu ada yang mutlak. Sebab yang pertama hanya ada satu merupakan asal mula segala sesuatu. Segala sesuatu tergantung padanya, jadi sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, serta pengatur tata tertib alam sehingga wajib ditaklimi dan ditaati. Kesesuaian adalah hubungan yang mempunyai sifat dan keharusan mutlak antara negara Indonesia sebagai akibat dengan Tuhan sebagai sebabnya. Ada hubungan yang langsung, yaitu disebutkan pada Proklamasi Kemerdekaan dan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada hubungan mutlak yang tidak langsung antara negara Indonesia dengan Tuhan sebagai sebabnya yang tidak langsung, yaitu melalui manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan. Pertentangan dalam hal ketuhanan, sikap dan perbuatan anti ketuhanan atau anti keagamaan, paksaan agama tidak dimungkinkan adanya sehingga di negara Indonesia seharusnya hanya ada toleransi yang sejati. Dalam rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang hierarkis dan berbentuk piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai 4 sila yang lain sehingga negara Republik Indonesia meskipun bukan lembaga agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila, etis. Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia. Pembuktian rasional tentang adanya Tuhan bagi bangsa Indonesia, yang pokok bukan pertanggungjawabannya sendiri sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada karena Pancasila tidak lagi mempersoalkan tentang ada atau tidak adanya. Pancasila justru berlandaskan pada adanya Tuhan sebagai kenyataan objektif. Pertanggungjawaban tersebut untuk mengetahui hakikat Tuhan dan isi arti hakikat Tuhan tersebut. Pembuktian tentang adanya Tuhan melalui akal akan besar sekali artinya sebagai bantuan dan penguatan bagi pandangan dunia, pendirian, dan sikap hidup bangsa Indonesia. Kesadaran ketuhanan menjadi berlandaskan pula pada akal, sumber kekuasaan jiwa dengan kekuatan sendiri untuk memperoleh kenyataan sehingga kesadaran ketuhanan juga bersifat kesadaran pikir dan sama nilainya dengan hasil usaha manusia dalam bidang ilmu pengetahuan. Cara pembuktian tentang adanya Tuhan banyak macamnya. Pembuktian yang termudah bagi umum untuk dimengerti adalah pembuktian yang berpokok pangkal pada pengalaman setiap orang tentang adanya segala sesuatu di dunia. Segala barang sesuatu atau kejadian menjadi ada bukan karena dirinya sendiri, tetapi disebabkan oleh sesuatu barang atau kejadian yang lain. Sesuatu barang atau kejadian yang lain tersebut merupakan sebabnya, sedangkan sesuatu barang atau kejadian itu sendiri merupakan akibat. Pembuktian tentang adanya Tuhan yang mudah dimengerti dan paling tepat apabila memakai cara mulai dari akibat ke arah sebabnya. Seseorang harus berpokok pangkal pada hal-hal yang tampak. Pengalaman menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi bukan dari satu sebab saja, tetapi dari kumpulan sebab yang berturut-turut sehingga dapat diartikan agar suatu hal dapat menimbulkan akibat pada dirinya harus memiliki kemampuan yang cukup sempurna. Kemampuan yang cukup sempurna tersebut merupakan persoalan pokok kedua dalam masalah sebab akibat. Kemampuan yang cukup sempurna tersebut bukan hanya terdapat pada sebab yang langsung menimbulkan akibat, tetapi dimiliki oleh semua sebab yang sebelumnya.
Permasalahan akali lebih lanjut adalah tentang kemampuan yang cukup sempurna tersebut merupakan jumlah kemampuan-kemampuan dari masing-masing sebab yang berturut-turut atau hanya kemampuan dari satu sebab saja yang menjadi dasar pokok semua sebab berikutnya. Sebab-sebab yang berturut-turut apabila dipikirkan nyata bahwa sebab-sebab tersebut tidak akan berakhir karena selalu tergantung dari sebab yang lain lagi sehingga tidak dapat menjadi sebab yang cukup sempurna bagi suatu akibat. Apabila sebab-sebab yang berturut-turut tersebut berasal dari sebab sebelumnya yang tidak lagi disebabkan oleh hal lain, maka sebab ini yang dapat dikatakan mempunyai kemampuan yang cukup sempurna untuk menimbulkan akibat. Kesimpulan yang diperoleh bahwa alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya dapat terjadi hanya disebabkan oleh sesuatu hal yang adanya tidak disebabkan oleh hal lain sehingga merupakan sebab yang pertama segala sesuatu. Sebab yang pertama tersebut di dalam filsafat disebut causa prima. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa apabila dipikirkan memang sesuai dengan pengertian sebab pertama tersebut. Istilah Tuhan apabila dirumuskan berdasarkan hubungannya dengan hal-hal di luar dirinya berarti segala sesuatu yang di luar dirinya berada di dalam lingkungannya, tergantung padanya, sesuai dengan pembuktian di atas segala sesuatu tersebut tergantung dari sebab pertama. Istilah yang Maha Esa artinya yang hanya satu. Sedangkan sebab pertama memang hanya ada satu. Pengertian tentang sifat-sifat hakikat Tuhan sebagai sebab pertama tersebut ialah yang pertama sehingga selama iamanya ada atau abadi. Hanya ada satu, asal mula pertama segala sesuatu tergantung padanya sehingga sempurna dan kuasa. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai asal mulanya mempunyai wajib bertaklim dan bertaat. Notonagoro, 1980. Demikianlah materi topik ke-12 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.